Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 2505 0974 103 dan rekan saya silakan. Rifan Dwi Prayoga dengan NIM terakhir 106. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan tugas laporan proyek sistem informasi reservasi hotel sebagai tugas pengganti UAS di semester 1 ini. Oke, lanjut. Di yang pertama di sini ada normalisasi first normal form. Di sini ada tabel kamar yang berisikan atribut seperti ID kamar, nomor kamar, ID tipe kamar dan lain-lain. Dan juga ada tabel pembayaran. Di situ ada atribut-atributnya, ada ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar. Di selanjutnya ada tabel pegawai, diisi dengan atribut-atributnya juga seperti ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel reservasi, ada ID reservasi seperti biasanya, tanggal, check-in, check-out, jumlah orang, struktur, dan catatan. Selanjutnya ada tabel log pegawai. Eh, di sini ada ID log, ID pegawai, aktivitas, dan waktu aktivitas. Di first normal form ini ada 5 entitas dan kita lanjut di 2NF yaitu second normal form. Di second normal form ini sama seperti di first form tadi. Eh, ada tabel kamar, ada tabel pembayaran, tabel pegawai, dan tabel reservasi serta tabel intolog pegawai. Nah, tapi di sini kita tambah lagi yaitu tabel tamu, ada ID tamu, ada nama tamu dan jenis kelamin, nomor identitas, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal daftar. Ini kita tambahkan biar lebih detail dan lebih mengerti seperti itu. Lanjut ke tambahan selanjutnya yaitu ada tabel detail reservasi kamar. Di sini ada beberapa atribut yang baru seperti ID tipe kamar, nama tipe, fasilitas, harga per malam, dan kapasitas orang. Di sini kita tambahkan karena biar lebih detail tentang informasi kamar-kamarnya. Oke, lanjut kita ke 3NF yaitu normal form. Seperti biasa karena yang lainnya nggak harus semuanya dinormalisasi, tetap saja ada tabel kamar dan juga tabel pembayaran, ada tabel pegawai, dan juga tabel reservasi. Selanjutnya ada tabel interlog, ada tabel tamu, ada tabel detail reservasi kamar di 2NF tadi, dan juga di sini ada tambahan satu yaitu detail reservasi kamar, maaf. Ya, betul. Di sini yang terakhir ada tambahan detail reservasi kamar yaitu berisikan ID detail, ID reservasi, ID kamar, harga per malam, jumlah malam, dan subtotal. Di sini kita tambahkan karena untuk reservasinya biar lebih detail mungkin seperti itu. Sekian untuk normalisasinya. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Baik, akan saya lanjutkan tentang ERD. ERD yaitu perancangan Entity Relationship Diagram, yaitu ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas seperti tamu, reservasi kamar, dan pembayaran pegawai dan aktivitas. ERD menjadi dasar dalam pembentukan model konseptual dan fisik. Tidak terlihat, mungkin bisa diganti. Yang pertama ada tabel reservasi. Tabel reservasi berkaitan dengan tabel tamu yaitu membuat. Jadi di sini
reservasi membuat pesanan dari tamu. Lalu ada reservasi berkaitan dengan pembayaran. Reservasi berkaitan dengan pembayaran yaitu sebagai membayar pemesanan kamar seperti itu. Lalu ada reservasi berkaitan dengan detail reservasi kamar. Saya singkat karena tidak mencukupi ruangnya, yaitu eh, reservasi berkaitan untuk melihat apakah kamar sudah terisi atau belum, seperti itu. Lalu ada tipe kamar. Tipe kamar berkaitan dengan kamar, yaitu jadi tipe kamar memiliki beberapa tipe seperti deluxe, single, dan yang biasa saja. Lalu ada detail reservasi ke kamar, yaitu apakah kamar sudah terisi atau belum. Jadi dari reservasi melihat detail kamar, lalu melihat ke kamar, seperti itu. Lalu ada kamar ke pegawai. Di sini tugasnya pegawai untuk mengecek kamar atau membersihkan kamar, seperti itu. Lalu ada pegawai ke log aktivitas. Jadi pegawai memiliki log aktivitas. Jadi seperti satu pegawai memiliki beberapa aktivitas yang berbeda-beda. Jadi kalau pegawai itu tidak masuk, jadi ada peringatannya, ada log aktivitasnya. Itu aja yang ada di ERD. Selanjutnya saya lanjutkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang CDM dan PDM. Terima kasih. Astagfirullah. Maaf. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Di sini ada CDM dan PDM. Maaf, CDM yaitu Conceptual Data Model, menggambarkan struktur data secara logis tanpa memperhatikan detail teknis database. Sedangkan PDM yaitu Physical Data Model, menjelaskan implementasi tabel secara fisik termasuk primary key, foreign key, dan tipe data yang digunakan pada database. Lanjut. Di sini ada CDM yang seperti tadi ada beberapa atribut dan entitasnya, ada pegawai dengan ID pegawai, di situ ada primary key-nya, primary key-nya, ada log aktivitas, di situ ada ID log, ID pegawai dan lain-lain yang seperti dijelaskan teman saya tadi di IRD-nya. Ditambah lagi ada beberapa entitas yang memerlukan primary case, yaitu ada beberapa, ada ID kamar, tipe kamar seperti itu. Lanjut di bawahnya, di sini ada PDM dan relasi-relasinya. Di sini ada ID tipe kamar dengan varchar 10. Terus juga ada beberapa primary key dengan foreign key tambahan mungkin. Selanjutnya ada role atau hak akses. Ya, kita lanjut aja langsung. Role atau hak akses di sini adalah sistem reservasi hotel memiliki dua peran utama, yaitu admin dan resepsionis. Admin memiliki akses penuh terhadap sistem, termasuk melakukan operasi cloud pada seluruh hotel, mengelola data pegawai, mengelola log aktivitas, dan mengakses laporan.
Resepsionis memiliki hak akses terbatas, yaitu mengelola data tamu, membuat dan memperbarui reservasi, serta memperbarui status kamar tanpa hak untuk menghapus data. Di sini ada satu role admin, akses penuh ke seluruh sistem. Hak akses yang bisa diakses oleh role admin yaitu crowd semua hotel, kelola pegawai, lihat dan hapus log, akses laporan. Selanjutnya, di sini ada role resepsionis yang resepsionis lalu biasanya fokus pada tamu, reservasi, dan kamar. Hak aksesnya yaitu input dan lihat data tamu, buat dan update reservasi, update status kamar, tidak bisa hapus data. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang query, yaitu DDL, DML, dan DQL. Implementasi basis data dilakukan menggunakan query SQL yang mencakup DDL untuk membuat database dan tabel, DML untuk mengelola dan seperti insert, update, dan delete, serta DQL menampilkan laporan pemesanan, data kamar yang sedang dipesan, dan laporan transaksi pembayaran. Baik, saya akan menunjukkan XCAM-nya. Sebentar. Baik, di sini ada database reservasi hotel. Database reservasi hotel yaitu mencakup ini sebagai ruang untuk mengisi di dalamnya yang ada yang berisi tabel-tabel. Yang pertama yaitu ada tabel tamu. Tabel tamu Baik, di sini ada tabel tamu. Tabel tamu yang berisi yaitu yang berisi yang sesuai ini sudah terinput, yaitu ada ID tamu, nama tamu, jenis kelamin, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan email, tanggal daftar. Lalu ada tabel kamar. Nah, di sini ada tabel kamar. Tabel kamar berisi dari ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, lantai, lalu status kamar yaitu dipesan, tersedia, dipesan, atau sedang perawatan masa maintenance. Lalu ada tipe kamar. Nah, di sini tipe kamar meliputi dari yaitu ada ID tipe kamar, nama tipe, fasilitas, harga per malam, kapasitas orangnya, seperti itu. Lalu ada tabel reservasi.
Di tabel reservasi ada beberapa juga, yaitu dari ID reservasi, ID tamu, tanggal reservasi, check-in, check-out-nya juga, jumlah orang, status reservasinya, dan catatannya. Apakah dibatalkan atau reservasi sedang berlangsung atau sudah check-in, seperti itu. Lalu ada tabel detail reservasi kamar. Tabel detail reservasi kamar juga meliputi beberapa bagian, yaitu ada ID detail, ID reservasi, ID kamar, harga per malam, jumlah malam, ada subtotal. Lalu ada tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ada juga beberapa, yaitu ada pembayaran, ada ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, metode pembayaran, total bayar, status pembayarannya juga. Mohon maaf, di sini pas di laporannya terdapat 4 tabel, tapi ada 4 baris, 4 kolom, tapi di sini terdapat 5 kolom karena sudah diubah untuk tabel transaksi. Lalu ada tabel pegawai. Pada tabel pegawai juga ada, yaitu ID pegawai, nama pegawai, jabatan, username, password, nomor telepon. Lalu ada juga tabel log aktivitas. Pada tabel log aktivitas juga ada, yaitu ID log, ID pegawai, aktivitas, waktu aktivitasnya. Terus lalu di sini ada laporan pemesanan kamar. Laporan pemesanan hotel menyajikan informasi reservasi yang meliputi data tamu, kamar yang dipesan, periode menginap, dan status reservasi. Laporan ini digunakan untuk memantau aktivitas pemesanan kamar yang terjadi di hotel. Melalui laporan pemesanan, pihak hotel dapat mengetahui ketersediaan kamar dan kondisi reservasi, sehingga membantu dalam pengelolaan operasional dan peningkatan layanan. Yang pertama yaitu laporan keseluruhan. Laporan keseluruhan dapat dilihat, yaitu di sini menampilkan laporan keseluruhan dari database yang tadi, melihat seluruh transaksinya, check-in-nya, check-out-nya, jumlah malamnya, seperti itu. Lalu ada laporan kamar yang sedang dipesan. Laporan kamar yang sedang dipesan yaitu melihatkan kamar yang sedang terisi atau sedang dipakai orang. Lalu ada tabel transaksi. Transaksi pada sistem informasi reservasi hotel merupakan proses pembayaran yang dilakukan oleh tamu atas pemesanan kamar. Data transaksi dicatat dalam tabel pembayaran yang terhubung dengan data reservasi. Mencakup tanggal pembayaran, metode pembayaran, total biaya, dan status pembayaran. Pencatatan transaksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan ketepatan data keuangan serta memudahkan pemantauan pembayaran yang telah lunas maupun yang belum lunas.
Data transaksi ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan hotel. Di sini ada query-nya yang untuk menginput jika ada tamu yang masuk seperti itu. Ya, ini outputnya. Output dari detail reservasi kamar yaitu menambahkan kolom baru, kolom pemesanan baru yaitu ID detail baru, terus ID reservasi baru, ID kamar baru, harga per malamnya, lalu jumlah malamnya, total pembayarannya. Lalu dari tabel pembayaran. Tabel pembayaran juga menambahkan kolom baru yaitu dari ID pembayaran, ID reservasi, tanggal bayar, metode bayar, total bayarnya, status pembayarannya. Lalu ada di perubahan di tabel reservasi. Di tabel reservasi ada perubahan yaitu ID reservasinya, ID tamunya, tanggal reservasinya, tanggal check-in-nya, tanggal check-out-nya, jumlah orang yang sedang menginapnya, lalu status reservasi dan catatan. Seperti itu. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, jika masih belum bisa menjelaskan secara rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.